Buka 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal yang ke-14. Lihat pada ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama kan ayat ini. Saya bacakan dulu, kita baca bersama dalam bahasa Indonesianya. Nanti saya bacakan dalam terjemahan yang lain. 1 Korintus pasal yang ke-14. Lihat pada ayat yang ke-10. Siapa yang sudah dapatkan ayatnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oke, kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. 2, 3. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Amen. Nah, dalam terjemahan lain, King James menerjemahkan dengan ekspresi yang bagus sekali. Alkitab berkata, it may be so many kind of voices. Ada begitu banyak macam suara-suara in the world, di dalam dunia. And none of them is without signification. Dan tidak ada satupun di antaranya yang tidak mempunyai makna atau arti. Firman Allah berkata, it may be so many kind of voices in the world. Ada begitu banyak suara di dunia ini. Dan tidak satupun dari suara-suara itu yang tidak mempunyai signification atau arti ataupun makna. Saudara sekalian, sejak manusia lahir, maka manusia mulai mendengar akan suara. Sebelum manusia lahir, melalui akan batinnya, si bayi itu juga mendengar suara. Ketika manusia mulai bertumbuh, manusia mendengar suara. Kemanapun kita pergi, kita mendengar suara. Nah, yang saya maksudkan bukan cuma suara bunyi-bunyian biasa, tapi perkataan-perkataan yang kita dengar setiap hari. Kita mengalami pendidikan tanpa kita sadari, melalui berbagai pernyataan, kalimat-kalimat, suara-suara yang macamnya berjenis-jenis. Firman Tuhan berkata, ada begitu banyak macam suara di dunia ini yang semuanya mengandung makna atau arti. Setiap pagi kita buka telinga kita akan dengarkan suara, berbagai macam suara di sekitar kita, dan semuanya itu mengandung makna dan membawa akan misi tertentu di dalam kehidupan kita. Nah, kalau suara itu kita dengarkan, maka dalam kadar tertentu suara-suara itu akan menjadi nasihat buat kita. Betul nggak, saudara? Kalau Anda punya persoalan, Anda tanya kepada orang bagaimana cara memecahkannya, kepada 10 orang Anda dengar 10 suara dengan makna masing-masing. Anda pengen ngerti keadaan sekarang, Anda putar televisi atau radio, Anda cari akan berita, Anda dengar suara-suara. Dan masing-masing punya makna atas apa yang diucapkan. Nah, kalau sudah mulai makin masuk dalam kehidupan kita, lewat telinga kita, masuk ke otak kita, masuk ke hati kita, maka suara itu sebetulnya mengemban suatu misi tertentu. Misinya adalah apa yang dia katakan, apa yang diucapkan, yang kemudian kita dengar, itu akan masuk mencoba mengubah akan orang yang mendengarnya. Nah, sekarang perhatikan, apa yang terjadi kalau suara-suara itu mulai masuk dalam kehidupan kita. Dan itu sudah tidak bisa dihindari. Sejak kecil kita sudah diajar akan perkara itu. Coba buka Mazmur pasal yang pertama. Lihat apa yang Alkitab ajarkan di sini. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Nah, firman Allah mengatakan pada ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik. Counsel, kata nasihat dalam bahasa Ibrani sebetulnya pengertiannya bagus sekali. Bukan cuma kata-kata yang diucapkan memberikan akan pengarahan tertentu, boleh didengar, boleh tidak. Sebetulnya bukan itu. Ada begitu banyak suara di dunia ini, dan semua suara memiliki arti, dan ada misi tertentu yang akan dibawa lewat suara itu. Tapi Alkitab berkata, kalau sudah sampai kepada hidup kita, itu berubah menjadi nasihat. Nah, kalau kita berpikir hari ini, nasihat adalah ya apa yang orang katakan kepada kita, dan karena nasihat bentuknya boleh didengar, boleh tidak. Tapi perhatikan, kata nasihat yang Alkitab maksudkan sebenarnya bukan sekedar perkataan yang tidak berarti, saudara. Sebab kata nasihat dalam bahasa Ibrani artinya to set or lay a foundation. Itu menetapkan, meletakkan akan dasar, akan fondasi. Dan dijelaskan set with particular structure of mind. Itu diletakkan dengan suatu struktur pikiran tertentu. Oleh karena itu Alkitab berkata, kalau kamu mendengarkan nasihat orang fasik, maka suara yang masuk dalam hidupmu itu bukan cuma suara kosong, tapi ada suatu struktur pikiran yang dimasukkan dalam pikiran saudara dan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah maka Alkitab mengatakan itu dibandingkan dengan orang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab kalau yang kita dengar adalah firman, maka firman itu meletakkan dasar buat hidup kita. Dan bukan cuma sekedar dasar, tapi strukturnya dibangun dalam pikiran kita. Dan ini yang selalu bertentangan, saudara. Manusia sejak kecil dibangun dengan struktur pikiran tertentu. Ada konsep-konsep tertentu. Dan kalau kita tidak perhatikan itu, pada waktu kita mau menjadi pelaku firman, Anda akan sadar atau tidak berbenturan kenyataannya. Nah, saya beri contoh. Orang Chinese misalnya, diajar sejak kecil, kamu harus uhau dengan orang tua. Betul ya? Kamu harus hormat sama orang tua. Nah, orang Chinese, entah sadar atau tidak, setiap kali dia punya anak, terutama kalau laki, maka orang tua berkata, ini investasi buat aku. Kalau anak perempuan, ngabisin ongkos, diambil orang lain. Kalau anak laki, ini investasi. Jadi si ibu terutama, kalau nanti sendirian, papahnya sudah meninggal, biasanya dia cari anak laki. Dia ikut dengan anak laki-laki. Nah, sejak kecil, anak laki sudah dididik. Nanti ya, mami kalau besar, beliin tas loh ya. Kalau sudah besar, rok baru ya. Walaupun bergurau, tapi sebetulnya suara itu punya makna. Salah nggak saudara? Tidak selalu memang. Tapi itu membangun structure dalam pikiran kita. Begitu anak itu dewasa, Anda lihat, ini yang selalu konflik. Alkitab berkata, laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Cocok enggak dengan struktur pikiran yang dia sudah dibangun dari sejak kecil? Enggak cocok. Sekalipun sudah kawin, lihat konfliknya. Kalau orang tuanya, mamahnya berkata, aku pengen kamu begini. Istrinya berkata, aku tidak setuju itu. Konflik kan saudara. Nanti si laki-laki ini akhirnya gepeng di tengah-tengah. Struktur pikirannya berkata, aku mesti hormat orang tua. Fakta berkata, aku sudah punya istri. Ketika dua kepentingan berbenturan, yang Alkitab katakan, dia nggak bisa jalani. Karena firman Tuhan berkata, laki-laki meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Ini ada hamba Tuhan, teman saya khotbah di Bandung. Dia khotbah, dia tanya begini, saudara, kalau ini dengan di depan para pengusaha, pria semua,
tapi banyak ibu-ibu yang ikut. Termasuk ada seorang encim-encim ikut. Encim-encim ikut full gospel pada waktu itu. Pengusaha-pengusaha, ini encim ini mantunya pengusaha, anaknya pengusaha, jadi dia ikut. Dia pengen ngerti ini pendeta ngajarin apa. Teman saya tanya begini, kalau sampai Anda ada konflik antara kepentingan mamahmu dengan istrimu, yang mana yang harus engkau beratin? Engkau di pihak mana? Terus dia ajari, harus di pihak istri. Ngamuk encimnya, saudara. Ya protes ketika kebaktian, Pak Pendeta tidak ngajar anak untuk uhau dengan orang tua. Saya keluarkan biaya untuk dia. Sebelum dia bisa makan, saya suapin. Ngompol, saya ganti popoknya. Gede, kok dia jadi kurang ajar. Ini pendeta tidak betul, katanya. Ngamuk. Struktur pikirannya tidak sesuai dengan firman. Anda bisa nangkap ini. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Contoh kedua, paling simple. Di dunia ini Anda diajar. Orang tanya begini, kalau gede mau jadi apa? Ya kan? Kalau gede mau jadi apa? Ada yang berkata, oh, insinyur, dokter. Ada yang bilang pelawak, segala macam. Boleh, saudara. Terus pengusaha. Nanti supaya apa? Ya supaya dapat duit. Kerja dapat apa? Dapat duit. Untuk apa? Supaya senang hidupnya. Tanpa sadar itu sudah membangun struktur di pikiran. Waktu kita beranjak dewasa, kita kenal Tuhan, kita bertobat, di sini peperangannya. Strukturnya sudah dibangun pada pikiran. Fondasinya tidak kelihatan, tapi strukturnya sudah ada. Nah, kalau fondasi dan strukturnya sudah kuat di pikiran, saudara. Lalu ketika firman disampaikan, itu seringkali hanya di permukaan, tidak bisa tembus sampai ke dalam hidupnya. Dan ini yang membuat mengapa banyak orang Kristen tidak diubah dan tidak mau berubah cara berpikirnya. Setelah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, tetap tidak berubah. Sebab struktur fondasinya sudah ditanam. Dan kalau kita mau baca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Allah, terus Anda baca, lambat laun akan berubah, saudara. Nah, pagi ini saya mau sampaikan paling tidak 3 hal yang sudah jadi struktur yang kuat dalam pikiran banyak orang Kristen. Saya berdoa kuasa firman ini bisa mengubah cara berpikir manusia kita. Anda siap? Saya tahu ini bukan hal yang gampang. Karena saya tahu orang, ya, dengerin baik-baik. Struktur itu kalau sudah begitu kuat, orang digencet dengan persoalan pun belum tentu dia berubah. Sebab itu tidak nampak. Strukturnya di sini, saudara. Dan itu tidak bisa dengan gampang ditaklukkan. Oke? Lihat yang pertama. Coba buka dulu Matius pasal 12. Saya sudah sampaikan 2 hari yang lalu. Kalau Anda hadir dan Anda masih ingat, tapi saya ingin membaca lagi buat saudara. Lihat perbedaan antara manusia dengan Tuhan dalam cara berpikir dan dalam struktur fondasi pikirannya. Matius pasal 12, perhatikan pada ayat yang ke-15b sampai dengan ayat yang ke-21. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, dan kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Anda garis bawahi kata memaklumkan hukum. Ayat berikutnya, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai, Anda garis bawahi kata ini, ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Nah, saudara sekalian, ini masalahnya. Saya akan berikan contoh yang sama supaya Anda nangkep, karena ini banyak orang Kristen yang ngerti.
struktur berpikirnya kalau manusia begini. Kita ingin sesuatu yang kelihatan hasilnya. Semua upaya dikerjakan demi mencapai hasil. Bagaimana caranya hasil cepat tanpa terlibat dalam proses. Sekarang struktur orang begitu cara berpikirnya. Makanya banyak fast food. Kalau itu terjadi oleh karena struktur orang begitu. Bagaimana ada hasil yang cepat tanpa peduli akan prosesnya. Nah, saya mau beritahu, to be is more important than to do, saudara. Menjadi itu lebih penting daripada mengerjakan sesuatu. Nah, saya mau beritahu, Allah tidak akan pernah putus asa. Dia akan sampaikan akan hukum, dan dia mau yang dia sampaikan itu mencapai kemenangannya. Pada saat hukum itu mencapai kemenangannya, barulah apa yang dijanjikan akan terjadi. Tapi orang Kristen beda. Orang Kristen ingin cepat lihat hasilnya, tidak peduli apakah hukum Tuhan itu bisa mencapai kemenangan di dalam kita atau tidak. Saya beri contoh. Sukarelawan satu, Acong. Kehormatan di video kamu. Ini anak Tuhan baik, saudara. Jadi karena saya tahu dia baik, saya pilih dia sebagai contoh supaya gak dikira nyindir, saudara. Oke, karena banyak orang Kristen sekarang perasa sekali, halus perasaannya, seperti lembut halus. Oke, nah dengerin baik-baik, saudara. Ini anak Tuhan, contohnya aja, contoh tidak terjadi betul. Anda boleh sebutkan segala macam problemnya, bisnis hancur, utang gak bisa bayar, mau kabur gak ada ongkos, warung soto nagih utang 3 bulan, bakso Pak siapa itu? Nah itu nagih 5 bulan belum bayar, pecel Maranatha Solideo 2 tahun belum dibayar, toko buku Rema beli kaset 3 hari belum bayar, parkir pun ngutang, berat. Anda sebutkan apa saja. Pakaian, baju pinjam, sepatu pun dari derma. Orang paling parah hidupnya, contoh, saudara. Kalau saya contohkan jelek, nanti kenyataannya sebaliknya dia, amen. Nah, ini seperti buluh yang patah, seperti sumbu yang pudar. Nah, kata pudar itu bukan cuma redup sebetulnya, tapi Anda bisa jumpai kata itu sebetulnya ini. Kalau Anda nyalakan lilin, Anda tiup, matikan apinya. Begitu apinya mati, Anda masih lihat titik merah di situ dan asapnya keluar. Nah itu kayak begitu. Jadi buluh sudah patah terkulai, sumbu sudah padam sebetulnya. Tinggal setitik api dan asap yang naik ke atas. Kalau tinggal begitu Anda pencet dengan tangan pun tidak membakar tangan kita apa-apa. Dan buluh sudah patah, tinggal dicabut, dibuang, selesai. Tapi Alkitab berkata, Yesus datang dan dia menyatakan hukum. Tuhan datang dan dia mengatakan, ini loh, aku sampaikan hukum kepadamu. Kenapa yang terjadi? Dia tidak akan patahkan buluh yang sudah patah ini, dan dia tidak akan buang akan api atau pelita yang sudah padam, tapi dia sabar. Kerinduan hatinya adalah sebagai buluh, dia akan tegak kembali. Tapi kenyataannya patah. Dia mau tegak kembali. Sebagai pelita, dia sudah padam. Dia mau menyala lagi. Itu goalnya. Anda tahu kalau orang punya utang gak bisa bayar, menderitanya luar biasa? Mau ngerasakan? Jangan, saudara. Karena itu miserable sekali, itu mengerikan sekali. Kadang-kadang kita ingin pergi keluar pakai topeng, supaya orang tidak lihat akan muka kita. Nah, tapi cara berpikirnya, struktur pikiran sudah berbeda. Kalau ini buluh yang patah, dia ingin segera dapat hasil. Ketika engkau dengar firman, diajari apapun, ya boleh. Tapi kembali,
Gimana dong caranya? Utangku siapa yang bayar? Ya kamu. Nah tapi khotbah buat apa? Khotbah mana bisa datangin duit katanya. Lalu kita singkirkan itu. Dan itu yang membuat kita tidak pernah bisa menang. Cara kerja Tuhan adalah, yang pertama, Alkitab berkata, dia tidak berbantah. Dia sampaikan hukum. Anda bantahin terus, tetap dia sampaikan hukum. Anda bantah terus, dia sampaikan hukum. Anda berontak, Anda lari, dia sampaikan hukum. Anda balik lagi, dia sampaikan hukum lagi. Yang kedua, dia tidak akan teriak-teriak. Dia tidak berkata, "Hei!" Enggak, saudara. Dan di luar tidak pernah dia dengarkan suaranya seperti juru kampanye. Dia begitu tenang, dia hanya berkata, engkau mau tegak kembali, ini caranya. Engkau mau tegak kembali, ini caranya. Dan itu yang membuat banyak orang capek dengan Tuhan. Sebab struktur pada pikirannya, struktur pada fondasi pikirannya, sudah bukan yang dari Tuhan. Dari kecil diajar apa yang dunia ajarkan. Waktu kita dalam kesulitan, cari Tuhan, dia berkata, ini hukumnya. Lalu kita berkata, oke, ya ambil. Terus gimana dong kita? Dengar baik-baik saudara. Yesus tidak mengatakan, ini ambil, nanti aku berkati. Tidak. Sampai hukum itu mencapai kemenangannya. Sampai yang dia mau sampaikan masuk dalam hidupnya. Dan hukum yang mencapai kemenangannya, yang membuat kita berkata, ya Tuhan, Engkau benar. Ya Tuhan, aku bertobat. Ya Tuhan, aku mengakui kebenaran-Mu. Waktu dia berkata seperti itu, hukum mencapai kemenangannya. Ini tegak. Dua-dua malah saudara. Turun lagi, lemah lagi hukumnya keluar. Anda ngerti? Problemnya, kita ini ingin cepat-cepat tegak. Tidak peduli, cara berpikirnya sudah berbeda. Kalau Tuhan dia berkata, aku sabar kok. Sampai ini mencapai kemenangan di dalam dirimu. Kalau ini bisa masuk dalam dirimu, kamu akan tegak sendirinya. Tapi orang selalu ingin cari hasil. Anda nangkep ya? Oleh karena itu, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang paling baik. Nah, orang selalu ingin cari hasil. Ntar sore lagi ya. Orang selalu ingin cari hasil. Diajari. Ya bagus Pak, itu bagus. Cuma sekarang problemnya, di rumah saya ditunggu sama tukang tagih utang. Jadi saya mesti ngapain? Orang lebih memikirkan hasil akhirnya daripada mengizinkan hukum ini mencapai kemenangan. Kalau cara berpikir struktur ini tidak dirubah, saudara, sampai kapanpun engkau tidak bisa menang. Lebih gampang begini, datang ke hamba Tuhan. Pak, saya punya persoalan. Saya ingin ini Pak diberesi. Tolong doakan Pak. Kalau perlu saya berlutut di kaki Bapak. Oh tidak perlu. Lalu setelah didoakan, mujizat terjadi. Puji Tuhan, Anda bersaksi di MK. Saya datang ke Pak Yusak, katanya. Surga ada KKN rupanya. Seperti yang kemarin beliau sampaikan. Jadi Tuhan tidak kuat hatinya kalau Pak Yusak yang minta. Kalau dengar khotbah itu lagi, wah itu meneguhkan. Jadi kalau punya persoalan, cari orang yang kira-kira dekat dengan Tuhan siapa. Kita antri rame-rame, supaya hati Tuhan tidak tahan terus. Lama-lama sebel Tuhannya saudara. Apakah itu tujuan dia? Saya percaya betul itu. Ada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang ketika dia minta sesuatu, Allah akan bermurah hati. Melihat apa yang sudah dia bayar di hadapan Tuhan. Tapi kita ini hidup dalam perjanjian baru. Alangkah indahnya kalau semua kita bisa membuat hati Tuhan tidak tahan. Anda ngerti? Kenapa tidak berkata, Tuhan, aku ingin seperti itu. Kalau aku ngomong, engkau tidak tahan. Nah, tidak tahan artinya diterima atau langsung dibuang, saudara.
Tapi kita lebih suka berkata, ya sudahlah, aku nebeng kamu saja. Lihat, ini struktur dalam fondasi pikiran kita sudah seperti itu. Kita ingin hasil tanpa terlibat dalam prosesnya. Sehingga kita dengan gampang bisa meniru akan orang dari luarnya tanpa mau ikut di dalamnya. Anda lihat hal yang paling senang orang Kristen kalau begini. Ada hamba Tuhan datang, dia berkata, aku ini hamba Tuhan yang diurapi. Aku punya jawatan kenabian. Yang merasa dipanggil sebagai nabi, maju, Anda akan lari, Anda injak kepala orang, Anda lari. Saudara. Untuk apa? Terima urapan nabi. Saya percaya bisa terjadi. Tapi sebetulnya membuktikan struktur pada pikiran kita masih seperti itu. Kita tidak mau jalan dengan Tuhan untuk proses itu dan bayar harganya. Kita lebih suka menikmati hasil akhir. 2 hari yang lalu saya beri contoh. Misalnya begini. Anak saya di sekolah ada tugas dari guru menggambar. Kemudian belum selesai, dia bawa pulang ke rumah akan kertas gambarnya. Dan dia tahu papanya suka gambar, hobinya gambar. Dia berkata begini, Papa, tolong Pak, buatin. Saya bisa berikan 2 pilihan kepada anak saya. Kalau mau cepat, saya ambil kertas, saya ambil pensil, saya ambil alat warna, saya gambar buat dia. Saya berkata, nih selesai. Dia tinggal tulis namanya dia. Bawa ke gurunya, gurunya berkata, hebat, 8. Dia bahagia, saudara? Bahagia. Enak kan? Enak. Selesai masalahnya. Tapi hari yang sama, gurunya berkata, anak-anak, sekarang 5 jam pelajaran nggak ada, gambar terus sampai selesai. Dan gambarlah yang sudah pernah engkau gambar. Saya mau tanya, dia bisa nggak saudara gambar seperti itu? Tidak bisa. Jadi hasil 8 itu nyata atau fiktif sebetulnya? Fiktif. Karena orang ingin lihat ujungnya tanpa mau diajak jalan dalam prosesnya. Kalau dia mau pinter, dia berkata, Papa ajari aku. Buat kepala orang seperti apa? Saya buatin. Buat hidung caranya gimana? Saya ajarin. Buat mata caranya gimana? Saya akan tanya mata Cina atau mata Belanda. Karena berbeda kan saudara? Buat rambut seperti apa? Saya tanya Irian atau Aceh atau Maluku atau mana? Karena nanti berbeda. Anda tahu kalau dia minta ajari aku cara gambar, nanti hasil akhirnya dia pasti masih beda dengan hasil akhir saya. Tapi itulah pencapaian realnya. Ketika di sekolah pun dia terima nilai yang real. Kapanpun diminta lakukan yang sama, dia tahu bagaimana mengerjakannya. Kekristenan itu mengajar sampai hukum mencapai kemenangan. Cuma kita ini nggak kuat, saudara. Daging kita cenderung tidak mau ditaklukkan. Tapi saya beritahu, kalau struktur pertama ini belum berubah, berat, saudara. Yang kedua, lihat Lukas pasal 7. Ini struktur yang kedua. Yang perlu kita bongkar, dan itu sumbernya di ego kita semua. Lukas pasal 7. Lihat pada ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Lukas 7, mulai 31. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan. Nah, banyak orang tidak perhatikan kata saling sehingga bingung ketika membaca kalimat berikutnya. Anda perhatikan, ada kumpulan anak dalam 2 kelompok ternyata. Dan mereka saling menyerukan. Yang kelompok A berseru, kelompok B juga bersuara. Nah, mereka saling berseru apa? Ayat berikutnya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Dalam terjemahan lain, kami itu
meniupkan akan seruling lagu-lagu pesta perkawinan, tapi kamu tidak menari. Kelompok B nyaut, saudara. Kami menyanyikan kidung duka, kidung pemakaman, tapi kamu tidak menangis. Yang satu berkata gini, kami tiup seruling sukacita, kok kamu B tidak menari. Yang B berkata, kami nyanyikan lagu duka, kenapa kamu nggak menangis? Jadi saling tembak-menembak. Ayat berikutnya. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Anda lihat,